Sahabat umat, tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan saat perilaku anak mereka yang tak bisa diam. Dari mulai bangun tidur hingga malam menjelang, selalu bergerak tanpa mengenal lelah. Wah, kok bisa ya? Label hiperaktif pun kerap disematkan pada perilaku anak yang tak bisa diam ini. Daripada penasaran, kita cari tahu yuk di Umat Siang ini, apa sih yang dimaksud dengan hiperaktif? Lalu bagaimana pula cara mengatasinya? Sahabat umat, pada dasarnya anak suka bergerak dan menyukai aktivitas fisik. Bergerak adalah salah satu cara anak mengenal lingkungannya dan mempelajari hal-hal baru. Namun bila anak bergerak terus-menerus tanpa lelah, sulit diatur hingga menimbulkan masalah dalam rentan waktu lebih dari 6 bulan, sebaiknya diwaspadai. Bisa jadi anak Anda termasuk anak hiperaktif. Sekilas memang sulit membedakan anak aktif dan hiperaktif. Anak aktif dan hiperaktif sama-sama memiliki energi lebih dalam beraktivitas dibanding anak lainnya. Namun sahabat umat bisa membedakan dengan memperhatikan lebih lanjut tingkah pola yang mereka lakukan. Pada anak aktif, otaknya normal tanpa gangguan. Sedangkan anak hiperaktif terdapat gangguan pada sistem saraf pusat dan otak. Meski mereka tidak mengeluhkan sakit di kepala. Gangguan pemusatan perhatian disertai gejala hiperaktivitas motorik disebut juga Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Sahabat umat, ADHD bisa terjadi karena benturan keras pada kepala, gegar otak, pengaruh lingkungan, temperamen bawaan sejak lahir, malfungsi otak, trauma kepala karena persalinan, orang tua perokok dan meminum minuman keras selama hamil, epilepsi dan faktor genetik. Gangguan anak hiperaktif baru bisa dideteksi dan terlihat jelas pada usia 4-14 tahun atau saat anak memasuki usia sekolah. Di dunia medis, gangguan hiperaktivitas pada anak sudah ada sejak tahun 1900. Seorang anak dikatakan hiperaktif bila anak memiliki 3 gejala utama, yaitu berperilaku inatensi, hiperaktif, dan impulsif. Inatensi atau pemusatan perhatian yang kurang bisa dilihat dari kegagalan seorang anak dalam memberikan perhatian secara utuh terhadap sesuatu. Anak tidak mampu mempertahankan konsentrasinya, sehingga mudah sekali beralih perhatian dari satu hal ke hal yang lain, karena rentang konsentrasi anak hiperaktif sangat pendek. Ciri selanjutnya adalah gejala hiperaktif, yang bisa dilihat dari perilaku anak yang tidak bisa diam. Duduk dengan tenang adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Terus bergoyang-goyang atau merosot hingga terjatuh dari tempat duduk. Ia akan berlari-lari, berjalan ke sana kemari, bahkan memanjat-manjat. Ciri lainnya seorang anak dikatakan hiperaktif bila anak menunjukkan gejala impulsif. Gejala ini ditandai dengan kesulitan anak untuk menunda respon. Ada semacam dorongan untuk mengatakan, melakukan sesuatu yang tidak terkendali. Dorongan tersebut mendesak untuk diekspresikan dengan segera dan tanpa pertimbangan. Contohnya, anak tidak akan sabar untuk menunggu orang menyelesaikan pembicaraan atau selalu menyela pembicaraan. Anak hiperaktif juga akan menjawab sebelum pertanyaan selesai diajukan. Ia tidak bisa teratur dan menunggu ketika dalam antrian. Sisi lain dari impulsivitas adalah anak berpotensi tinggi untuk melakukan aktivitas yang membahayakan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, karena anak hiperaktif sulit mengontrol emosi yang berujung frustasi. Anak tetaplah amanah yang harus dijaga dan dibesarkan sesuai dengan fitrahnya. Dan doa adalah salah satu cara menjadikan anak hiperaktif bisa berperilaku baik dan diterima di lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Sahabat umat, orang tua dan lingkungan sekitar anak sangatlah berperan dalam menghadapi anak hiperaktif. Orang tua sebaiknya menjelaskan tentang kondisi anak kepada guru dan lingkungan, agar anak bisa nyaman dan tumbuh seperti anak normal lainnya. Insya Allah, amin.